Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di channel Guntur Maputra. Pada kali ini kita akan buat sertifikat ya teman-teman ya, dengan menggunakan fasilitas mailing ataupun mailmerge di Word ya teman-teman ya. Yang mana nanti datanya kita akan pakai dari Excel ya teman-teman di sini. Sehingga nanti akan ditampilkan datanya seperti ini ya. Jadi datanya ini berubah-ubah teman-teman sesuai dengan data yang kita ketikkan di Excel ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang bertindak sebagai peserta dan ada yang sebagai narasumber di sini. Oke teman-teman, kita akan tunjuki bagaimana caranya. Oke baiklah, di sini teman-teman kita akan membuat sertifikat dengan menggunakan fasilitas mailmerge di Word ya teman-teman ya. Kita akan buka desain yang sudah kita buat di Photoshop. Saya simpan di Windows Explorer di drive D, kemudian di folder sertifikat di sini teman-teman ya. Ini dia file Photoshopnya, kita double klik untuk membukanya. Kita tunggu dia sampai dia terbuka di sini teman-teman. Ini dia desain yang sudah saya desain. Kita tekan tombol Alt, tahan, kita geser scroll bar kita ke atas ya teman-teman ya untuk memperbesar, atau bisa kita menggunakan yaitu tombol CTRL sama tanda plus di keyboard kita teman-teman ya, tanda tambah CTRL sama tanda tambah di keyboard kita untuk memperbesar. Kalau untuk memperkecil tekan tombol CTRL sama tanda kurang di keyboard kita. Oke, di sini ukuran kanvasnya ini saya klik image, saya menggunakan ukuran A4 ya teman-teman ya di canvas size-nya, yaitu ukuran untuk width-nya atau lebarnya 29,7 cm, sementara untuk height-nya ataupun tingginya dia 21 cm. Kita sesuaikan dengan ukuran yang akan kita gunakan nanti di Word ya teman-teman ya, yaitu ukuran A4. Kita klik sini oke. Kemudian kita pilih di sini move tool ya. Kita tekan tombol CTRL dan tahan, klik di sini pada tulisan Guntur Maputra ini. Kita akan coba sembunyikan di sini teman-teman ya. Kita klik di sini tanda mata ini untuk menyembunyikannya. Kemudian di narasumber ini juga begitu. Kita tekan tombol CTRL dan tahan, klik. Kita tekan tombol mata di sini untuk menyembunyikannya juga. Sesudah itu kita save as ya teman-teman ya. Kita file, save as. Ini di folder yang sama di drive D, di folder sertifikat. Kita rubah save as tipe-nya ini menjadi JPG ya teman-teman ya. Ini ya. Ini dia. Kita klik di sini save. Oke. Jika muncul tampilan seperti ini, dia kualitinya biarkan saja 12. Ini kita ukuran maksimal di sini ya teman-teman ya. Last file ya. Kita klik sini oke. Di sini kita sudah dibuatkan file JPG ya teman-teman ya. Ini dia. Kita buka dulu, ini dia yang akan kita gunakan sebagai background pada Word kita. Jadi nanti namanya bisa berubah-ubah ya teman-teman ya, serta dia sebagainya ini menyesuaikan dengan database yang kita buat di Excel ya teman-teman ya, data yang kita ketikkan di Excel. Oke. Sesudah kita buat ini, kita buka Word kita di sini ya. Microsoft Word kita buka. Kemudian kita pilih blank dokumen. Selanjutnya di sini kita atur ya layout dari dokumen kita. Kita klik di sini layout ya. Kemudian kita pilih dia page setup di sini teman-teman ya, bisa juga di sini ya. Kita klik di sini, marginnya biarkan seperti ini. Papernya coba kita pilih di sini A4 ya. Kemudian di margin landscape dia. Oke, ini horizontal, kita klik di sini oke. Ini dia, kita perkecil dengan menekan tombol CTRL seperti ini. Kita masukkan dia gambar yang sudah kita desain di Photoshop tadi ya teman-teman ya. Kita double klik di sini ya. Ini di bagian headernya ini, kemudian kita pilih di sini insert picture this device ya. Kita arahkan ke drive di mana kita menyimpan gambarnya tadi di D yaitu ini. Kemudian kita pilih sini foldernya teman-teman ya, sertifikat. Kita pilih dia gambarnya, ini dia sertifikat PKM JPG. Ini dia yang sudah kita buat. Nih teman-teman ya, coba kita perbesar dulu di sini. Coba kita layout optionnya kita rubah di sini, dia menjadi ini in front of text. Coba kita atur nih sesuai dengan dokumen Word kita. Ini jika sudah oke, kita klik di sini teman-teman ya. Iya, maka dia tampilnya seperti ini ya. Kalau untuk mengeditnya lagi, klik aja di bagian sini. Nah, dia maka akan tampil lagi.
Oke, sesudah itu kita akan buat di sini namanya teman-teman ya, berubah ya, diberikan kepada siapa dan dia sebagai apa, narasumber atau dia sebagai peserta. Kita akan buat database-nya ya. Kita minimize dulu, kita buka di Excel. Kita pilih blank workbook di sini teman-teman ya. Oke, kita akan buat di sini data-datanya. Misalkan data-datanya di sini saya bikin dia nomor, kemudian nama. Selanjutnya statusnya sebagai apa? Ini kita perkecil di sini, ini kita perbesar. Misalkan nomor 1 nama saya misalkan Guntur Mahaputra. Ini statusnya sebagai narasumber. Selanjutnya kita bikin nomor 2. Nomor 2 ini nama rekan saya, misalkan Rijaldi ya. Ini sebagai narasumber juga. Ini kemudian yang ketiga ini kita blok aja nih. Jadi 6 ya. Di sini nomor 3 kita bikin Arida Zikrasa. Ini sebagai narasumber. Selanjutnya yang keempat coba kita bikin misalkan namanya Dina Pertiwi. Ini sebagai peserta. Enter. Kemudian nomor 5 misalkan Rudianto, dan nomor 6 dia Siska Antika misalkan. Oke, seperti itu. Yang 4 sampai 6 ini kita buat dia statusnya sebagai peserta di sini teman-teman. Oke, sesudah kita buat, coba kita simpan ya. File, save. Kita simpan di folder yang sama ya teman-teman ya, yaitu di drive D di folder sertifikat. Misalkan kita bikin daftar nama kegiatan misalkan. Ini kita klik sini save. Jadi bisa nanti teman-teman tambahi teman-teman ya. Jadi di sini saya bikin 6 data aja di sini. Selanjutnya ini kita close dulu ya teman-teman ya. Karena nanti kalau misalkan masih terbuka nanti nggak bisa dia digunakan di bootnya, mail match-nya ya. Kita ke arah sini, coba kita atur di sini ya. Ini kita perbesar. Oke teman-teman, sesudah kita buat di sini background gambarnya teman-teman ya, yang kita sudah desain di Photoshop dan kita convert menjadi JPG. Kita akan coba di sini hubungkan dengan list ataupun data yang sudah kita ketikkan di Excel teman-teman ya. Kita pilih di sini mailing, menu mailing di sini. Kemudian kita pilih di sini select recipient ya, klik yang tanda segitiga tebal ini. Kemudian kita pilih use and assigning list di sini, atau dia artinya gunakan list yang sudah ada. Kita klik di sini. Selanjutnya kita arahkan di mana kita menyimpan data Excel-nya tadi teman-teman ya. Saya menyimpannya di drive D, kemudian di folder sertifikat di sini. Ini dia daftar nama kegiatan, nama file Excel-nya. Saya klik di sini, saya pilih di sini open ya teman-teman ya. Ini dia. Kemudian di sini kita pilih ya teman-teman ya, karena tadi saya mengetikkan nama-nama narasumbernya dan pesertanya di sheet 1, saya pilih sheet 1 di sini teman-teman ya. Jadi tentukan di sheet mana teman-teman tadi ketikkan. Saya tadi di sheet 1 aja. Kita klik di sini oke. Ini dia, sudah. Coba kemudian kita klik di sini teman-teman ya. Coba kita atur di sini dia center tab-nya di sini, kita pilih di sini ya. Kita pilih di sini dia center tab, ini dia center tab. Coba saya atur di sini. Ini saya ketengahkan, tekan tombol ALT di keyboard kita, tahan, klik, kita atur di sini teman-teman ya. Oke, ini dia. Coba kita masukkan di sini dengan fasilitas insert merge fill ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih di sini filenya ya, yaitu nama ya. Di sini ini nama. Kemudian ini sebagainya. Ini kita pilih masukkan insert sebagai status, dia sebagai narasumber atau dia peserta teman-teman ya. Status. Coba kita klik di sini preview result di sini teman-teman ya. Kita klik di sini ya. Maka dia akan seperti ini tampilannya. Coba kita perbesar dulu, kita blok home. Coba kita rubah menjadi Times New Roman di sini. Kemudian ukurannya kita pilih di sini, dia ukurannya 24 ya teman-teman ya. Coba ya 24, atau bisa diperbesar ya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contohnya. Coba kita naikkan, kontrol tanda kurung kurawal ya untuk memperkecil ini. Ini juga bisa kita atur.
kita blok ukurannya, misalkan ini 26. Coba kita klik di sini, kontrol kurung kurawal, kita klik di sini. Oke ya, kontrol kurung kurawal penutup, coba untuk mengetengahkan di sini ya. Oke, misalkan seperti ini teman-teman ya. Coba kita ke mailing lagi ya. Coba kita klik di sini. Oke, datanya sudah masuk ya teman-teman ya. Ini dia akan berubah sesuai dengan data yang kita ketikkan di situ. Ini dia. Ini untuk ke akhir, ini untuk ke awal, ini untuk next ya. Ini untuk yang sebelumnya teman-teman ya. Selanjutnya di sini bisa juga klik di sini teman-teman ya, preview result di sini untuk mengembalikan ya nama statusnya, kita klik lagi untuk menampilkan datanya. Kemudian di sini kita bisa klik finish and merge ya teman-teman ya. Misalkan kita pilih edit individual dokumen. Kalau misalkan ini dia untuk menampilkan semua ya teman-teman ya. Kalau dia akan record berarti record yang sedang ditampilkan di sini. Kalau misalkan dia from dari nomor berapa ke nomor berapa di sini teman-teman ya. Coba kita pilih all aja di sini, kita klik OK. Maka akan dibuat file baru di sini, letter 2 namanya. Ini secara per individu ya teman-teman ya. Dari data yang sudah kita tampilkan di Excel tadi. Coba kita kembali ke data aslinya ini. Kemudian kita bisa klik di sini finish and merge juga ya teman-teman ya, untuk mengeprint dokumen ya. Kita bisa juga mengeprint dokumennya untuk semua dokumen. Jadi kita colokkan dengan printer kita di sini, laptop ataupun komputer kita. Kalau current dokumen dia untuk mengeprint record yang sedang ditampilkan. Misalkan kalau dipilih di sini maka akan mengeprint Guntur Maputra saja. Kalau misalkan from, kita bisa tentukan dari nomor berapa di teman-teman ya. Ini kan nomornya ya, nomor 2 ke nomor 4 misalkan. Jadi dia mengeprint nomor 2 ke nomor 4 saja ya di situ ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah terhubung ke printer, bisa teman-teman pilih all misalkan untuk mencetaknya ya. Tapi karena saya tidak terhubung dengan printer, saya klik sini cancel. Selanjutnya di sini kita bisa juga tambahkan datanya ya teman-teman ya. Misalkan ada juga peserta yang akan kita masukin lagi ya teman-teman ya, sertifikatnya ya. Kita klik di sini Excelnya. Kita pilih nama filenya, daftar nama kegiatan di sini. Kita double klik. Ini ketika tampil seperti ini, file sedang digunakan ya teman-teman ya. Daftar nama kegiatan .lsx ini sedang dikunci untuk editing ya oleh user yang lain. Kenapa? Karena kita sedang membuka ini datanya. Kita close dulu ya teman-teman ya. Ini kita don't save as saja ya. Yang untuk menampilkan secara individual ini kita don't save. Ini kita close dulu ya. Jangan lupa kita simpan ya. Misalkan kita simpan di drive yang sama, di sertifikat ya foldernya. Kita bikin misalkan namanya ini sertifikat PKM ya. Kita klik sini save. Oke, sudah simpan di sini. Coba kita close dulu ini, kita buka lagi file, open ya. Ini kita browse dulu ya. Di drive D ya teman-teman ya, di folder sertifikat jangan lupa ya, disesuaikan dengan folder tempat teman-teman menyimpan filenya ya teman-teman ya. Ini dia bisa kita tambahkan di sini. Misalkan kita tambahkan dia 3 misalkan si Putri Anissa misalkan ya. Selanjutnya si Andre Pratama misalkan ya. Kemudian si Wahyu Purnomo. Oke, kita buat mereka sebagai peserta di sini. Kita klik di sini. Oke, kita simpan, Ctrl S ya. Jadi ini kita close dulu ya teman-teman ya. Kemudian kita buka ini file Word-nya. Jika tampil seperti ini ya teman-teman ya, maka membuka dokumen ini akan menjalankan perintah SQL sebagai berikut ya teman-teman ya. Pilih semua dari sheet 1, yaitu data dari databasemu akan ditempatkan di dalam dokumen ya. Apakah engkau ingin melanjut? Kita klik sini yes ya. Ini seperti ini. Coba kita ke mailing, apakah data yang kita masukkan tadi sudah tampil. Ini dia teman-teman ya, yang sudah kita buat tadi ke mailing ya. Ini Andre Pratama, kemudian ini Wahyu Purnomo sudah berhasil kita masukkan ya.
Ini dia sudah berhasil. Jadi teman-teman bisa menambahkan data-datanya teman-teman ya. Kita close lagi di sini teman-teman. Kita save ya. Jadi kalau misalkan ya contohnya ya, ini kita pindahkan teman-teman ya. Kita pindahkan Ctrl X ya. Kita cut ya. Misalkan di drive D ini, paste. Klik kanan paste ya. Coba kita buka lagi ya di situ ya, di sertifikat kan. Berarti kan nggak di dalam sertifikat ya teman-teman ya. Kita klik sini sertifikat PKM ya. Maka dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Kita klik sini yes ya. Nah, jadi akan error ya teman-teman ya. Karena dia tidak menemukan datanya, yaitu di D sertifikat daftar nama kegiatan. Yakinkan bahwa objek ada dan engkau dapat menyebut nama dan foldernya secara tepat ya teman-teman ya. Ini ya di D sertifikat. Kenapa seperti itu? Karena tadi sudah kita pindahkan ya teman-teman ya, nggak di dalam folder sertifikat tetapi di drive D saja ya teman-teman ya. Kita klik sini oke ya teman-teman ya. Maka akan tampil seperti ini ya teman-teman ya. Ini dia. Coba kita klik test connection di sini. Oke, error ya. Coba kita klik sini cancel aja sini teman-teman ya. Kita pilih di sini find data source saja teman-teman ya. Temukan data source-nya. Kita pilih dia. Tadi kita menyimpannya kan nggak di dalam folder sertifikat ya teman-teman ya, tetapi sudah kita cut di drive D-nya. Ini. Nah, ini dia daftar nama kegiatan ini. Jadi cara ini berguna ya teman-teman ya. Mana tahu nanti kita punya data di Excel ya, ingin kita masukkan ke data di Word kita dengan menggunakan fasilitas mail merge ya teman-teman ya, atau mailing ya. Kita pilih di sini, kita klik sini open teman-teman ya. Ini dia, kemudian kita pilih dia tabelnya ya. Ini sheet 1, kita klik OK ya. Maka dia bisa ditampilkan lagi teman-teman ya. Coba kita coba lagi di sini mailing. Maka semua datanya bisa ditampilkan lagi ya teman-teman ya. Ini seperti itu. Coba kita buka data Excel-nya teman-teman ya. Di D ya. Ini daftar nama kegiatan ini. Maka dia sedang digunakan teman-teman ya. Jadi ini di close dulu ya teman-teman ya. Coba read only. Ini hanya bisa dibaca ya. Hanya bisa dibaca. Coba kita tambahkan di sini misalkan yang ke-10. Misalkan ini ya. Ini Putri misalkan. Kita save. Maka kita nggak bisa menyimpan ya teman-teman ya. Karena sedang digunakan di sini teman-teman ya. Kita close dulu dan save. Ini dia. Jadi bisa kita kembalikan lagi ya teman-teman ya, data Excel-nya teman-teman ya, ke tempat semula ya, satu folder saja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tadi dia datanya dipindah teman-teman, kita harus menentukan di mana dia data Excel-nya teman-teman ya. Coba kita close lagi di sini ya teman-teman ya, kita save ya. Coba kita cut lagi nih. Kita pindahkan cut. Kita pindahkan ke sertifikat lagi teman-teman ya. Klik kanan paste. Kita buka lagi ini Word-nya ya. Ini dia sedang membuka dokumen, akan menjalankan perintah SQL ini seperti ini. Kita klik sini yes. Kita klik aja oke ya. Kita klik sini cancel. Oke ya. Kita ketemukan find data source-nya yang sudah kita pindahkan tadi di drive D ya teman-teman ya. Di folder sertifikat ya. Ini dia daftar nama kegiatan. Klik double klik, pilih sheet ya. Karena kita mengetiknya di sini datanya oke. Maka dia dapat ditampilkan lagi teman-teman ya di mailing ini seperti itu. Ini dia ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa edit individual dokumen ya, semuanya ya teman-teman ya. Kita klik di sini, ini semuanya data-data, narasumber dan peserta-pesertanya ya. Kemudian bisa juga kita lakukan di sini print ya teman-teman ya. Ya, kita colokkan printer kita, kemudian kita pilih all, atau bisa juga memilih opsi-opsi yang ini teman-teman ya. Kalau current record tadi dia untuk memprint record yang sedang ditampilkan sini, yang sekarang ini di mana dia kursornya berada ya. Kemudian kalau misalkan dari, kita bisa memilih dari nomor berapa dia teman-teman ya, sampai ke nomor berapa. Bisa kita klik OK ya sesudah kita hubungkan printer kita ya teman-teman ya. Jadi itu dia teman-teman, bagaimana cara untuk membuat sertifikat dengan menggunakan fasilitas mailing, yaitu Mailmerge di sini teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel Guntur Maputra dengan klik like,
subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Rumah Putra. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.